Oke, sekarang kita mau puji-pujian. Sekarang kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Semuanya pakai gerakan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Bahkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangin ya dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Bahkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, tadi kan kita udah puji-pujian, sekarang kita mau masuk firman. Kita siapin hati kita udah sungguh-sungguh. Kita mau nyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami telah muji-muji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati kakak yang akan membawakan firman dan juga kami ya Tuhan, agar kami dapat duduk dengan diam dan memperhatikan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak mau cerita tentang rendah hati. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kakak Carla, ayo baca dulu. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Iya, tadi kita sudah baca ya, itu kita sudah bisa melihat bahwa cerita firman Tuhan dimaksudkan untuk apa? Menegur orang-orang yang sombong dan memandang rendah kepada orang lain. Nah, cerita ini dimulai dengan cerita tentang, ada dua ya, tadi orang Farisi dan pemungut cukai. Sebenarnya ini harusnya ada kalolita ya. Nah, orang Farisi ini adalah orang-orang yang sombong gitu ya, bisa dibilang orang yang sombong. Kalau pemungut cukai itu orang yang rendah hati, bisa digambarkan seperti itu ya. Nah, dua-duanya ini pergi bersama-sama ke bait Allah untuk berdoa di ayat yang ke-10. Mereka sama-sama pergi ke bait Allah. Karosma, bait Allah itu apa? Rumah Tuhan, kalau enggak gereja kalau sekarang ya. Bagi orang Yahudi adalah alat pelantaran dan penyembahan. Jadi ketika mereka datang ke gereja atau ke bait Allah, mereka punya nih, kalau aku datang ke gereja, aku harus nyembah Tuhan gitu ya. Nah, orang Farisi dalam cerita Alkitab sering ditegur oleh Tuhan ya, karena mereka angkuh datang ke Tuhannya seperti apa? Aku kan tahu hukum Taurat. Harusnya apa lagi sih hukum Taurat ya? Hukum Taurat itu Alkitab. Orang-orang Farisi ini orang-orang yang tahu Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu semua tahu isinya. Ya, dalamnya itu tahu. Bahkan mungkin menjadi orang-orang yang pengkritik. Iya, di dalamnya nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita tahu Alkitab, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati ya. Nah, di sini dibilang apa? Sebaliknya, pemungut cukai digambarkan adalah tadi orang-orang yang rendah diri ya, rendah hati maksudnya. Karena menganggap dirinya adalah orang berdosa. Saya kan orang yang berdosa. Kalau pemungut cukai di sini bisa dibilang yang suka ngambil pajak. Kalau di pasar ya, kalian lihat kalau ada orang, "Yuk, mana ini pajaknya?" gitu, nagihan gitu ya. Kalau zaman sekarang nagihan, orang-orang yang suka nagihan gitu ya. Nagih yang punya hutang ditagih seperti itu. "Aku orang yang berdosa, aku selalu ngambil lebih dari yang mereka punya gitu ya." Dilebihin gitu, mungkin 10%, 20% seperti itu. Itu pemungut cukai. "Aduh, Tuhan, aku nggak layak," gitu ya, seperti itu. Nah, keduanya pergi ke rumah Tuhan. Walaupun sama-sama mereka pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa, ada keinginan mereka yang berbeda.
Adik-adik kalau pergi ke gereja, kakak percaya ada keinginan yang berbeda-beda. Mungkin kakak pingin Tuhan berkati kakak. Mungkin adik-adik Tuhan tolong pelajaran saya beda-beda ya saat kita datang kepada Tuhan. Nah, membuat mereka untuk ke gereja. Kalau zaman sekarang nggak di gereja pun, di rumah pun kita bisa bersama dengan Tuhan gitu ya. Nah, dari orang Farisi yang tinggi hati, mungkin saja ia pergi ke bait Allah untuk berdoa karena tempat itu adalah tempat umum. Jadi kalau gereja itu tempat umum ya, nggak ada ini gerejaku, nggak boleh kamu datang ke gereja, nggak seperti itu. Mau orang berdosa, mau orang yang tidak berdosa boleh datang ke gereja gitu ya. Sehingga apa yang dilakukannya mendapat banyak perhatian ya. Ibadah yang dilakukannya untuk mendapat pujian. Siapa yang mau jadi orang Farisi di sini? Angkat tangannya. Kakak yakin gak ada yang mau angkat tangan ya. Jadi dia datang ke gereja itu hanya untuk dapat pujian. Udah dia mah ya rajin ke gerejanya. Anak sekolah minggunya rajin banget tuh ya. Cuman hanya untuk mendapat pujian dari guru-guru sekolah minggu. Tidak dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Tapi di lain pihak ya, bait Allah yang ramai dengan orang-orang yang mau beribadah akan membuat pemungut cukai merasa sangat rendah. Aduh, banyak orang, saya berpakaiannya seperti ini, nggak layak dan sebagainya gitu ya. Aduh, kayaknya orang itu mandang rendah kepada pemungut cukai ini. Mungkin seperti itu, ada kerendahan diri yang dirasakan oleh pemungut cukai ini. Tapi di dalam Yesaya 56 ayat 7, coba kakak Karla bacakan. Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Iya. Ya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi rumah Tuhan itu adalah rumah untuk dijadikan mezbah doa. Kakak percaya ya, adik-adik di rumah ada doa pribadi adik-adik dengan Tuhan. Kakak mau ingatkan lagi, siapa yang doa pagi, siapa yang hanya cuman doa makan saja, atau cuman pergi saja gitu ya, tanpa ada doa pribadi kepada Tuhan. Yuk, kalian di rumah bilang, Tuhan aku ingin jadi pendoa gitu ya. Agar apapun yang adik-adik mau dalam hidup ini dijadikan Tuhan berhasil ya. Jadi orang Farisi pergi ke bait Allah untuk mencari apa? Pujian. Ya, adik-adik nggak usah, kalau ke gereja jangan cari pujian orang lain, itu nggak bagus. Carilah perkenanan Tuhan. Aduh, harus apalagi sih perkenanan Tuhan gitu, bahasanya tinggi banget. Jadilah orang-orang atau adik-adik yang dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati gitu ya. Ada hal yang membuat Tuhan suka sama adik-adik gitu ya. Sedangkan pemungut cukai pergi karena ia memiliki urusan tertentu. Urusannya apa? Pergi untuk pamer ya. Aku tahu Alkitab nih, aku pinter Alkitab ya. Sedangkan pemungut cukai pergi untuk menaikkan permohonannya kepada Tuhan ya. Demikian juga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan harus sungguh-sungguh. Di ayat 11 ya sampai 12 di situ dibilang, dalam doanya ia pikirkan hanyalah dirinya sendiri, ia tidak peduli akan hal yang lain kecualinya diri sendiri ya, atau pujian orang lain, bukan kemuliaan Allah. Jadi adik-adik, kalau kita mau rendah hati, belajar kepada pemungut cukai ya, yang rendah hati untuk datang kepada Tuhan, memohon permohonannya kepada Tuhan agar doanya dikabulkan Tuhan. Di ayat 13, doa pemungut cukai kepada Allah yang penuh kerendahan hati dan sangat merendahkan diri, doanya dipenuhi dengan permohonan untuk pertobatan atas dosa dan kerinduan hatinya kepada Allah. Jadi kalau datang kepada Tuhan, milikilah hati yang rendah kepada Tuhan, miliki Tuhan, aku mau sepertimu gitu ya. Di ayat yang terakhir, ayat 14, Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi luar biasa bagi adik-adik yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan,
Tuhan akan tinggikan adik-adik dan akan diberkati dalam setiap hal yang adik-adik mau ya. Puji Tuhan, kali ini biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Dan untuk bulan ini kakak punya tema sebulan ini tentang karakter Yesus. Yang pertama kita tadi belajar tentang rendah hati. Nanti minggu kedua dan selanjutnya bersama guru-guru yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ngajarin kita semua adik-adik untuk menjadi adik-adik, anak-anak yang rendah hati di hadapan Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur yang kami panjatkan kepada Tuhan, biarlah lewat pujian, lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru sekolah minggu kami, memberkati orang-orang yang kami cintai, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.